Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59. Tema kita kali ini kita beri judul siapa yang wajib kita taati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari yang akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan ketaatan yang mutlak kita lakukan. Karena di sana ayatnya menyampaikan atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Untuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, maka hukumnya adalah mutlak kita ikuti. Tetapi ketika lanjutan daripada ayat itu, wa ulil amri minkum, ketika untuk pemimpin kamu, ayat ini hanya tidak menyampaikan wa ati'u ulil amri minkum, tetapi hanya dengan wa ulil amri minkum. Itu artinya apa? Dengan tanpa ati'u berarti Allah memesankan kepada kita ketaatan kepada pemimpin adalah ketaatan yang tidak mutlak. Ketaatan kepada pemimpin adalah ketika pemimpin taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketika pemimpinnya sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnahnya, maka ketika itu kewajiban kita taat kepada pemimpin adalah kewajiban yang wajib kita taati. Tapi ketika pemimpinnya tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak ketaatan kepada Al-Quran, tidak taat kepada Rasul, dan tidak taat kepada sunnah, maka kita juga sebagai hamba, sebagai rakyat, sebagai orang yang dipimpin, maka kita tidak boleh mentaati pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu terkait pemimpin ini siapa? Maka kita kembali dalam sebuah hadisnya, Rasulullah telah mengatakan kepada kita bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang hal apa yang kamu pimpin. Jadi pemimpin ini adalah mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, mulai dari pejabat-pejabat yang rendah
sampai dari RT RW, sampai dari bupati, camat, dari gubernur, sampai menteri-menteri dan presiden, dan semua orang yang berpotensi untuk memimpin kita. Ketika yang dia lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ayat ini memesankan kepada kita kewajiban kita untuk mentaati pemimpin seperti itu. Tetapi ketika dia tidak melakukan ketaatan kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pun juga tidak diperintahkan untuk mentaatinya. Lalu yang menjadi isi kedua daripada ayat ini adalah ayat ini memerintahkan mereka untuk mengembalikan orang-orang yang berselisih, orang yang bertikai kepada kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, tentang persoalan apapun, maka kembalikan dia kepada Allah. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul artinya adalah kembalikan kepada sunnahnya. Maka terkait ini Rasulullah pernah menyampaikan firman Allah, maksud kami Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah firman-Nya di dalam surat Asy-Syura ayat 10. Disampaikan, apapun yang kamu perselisihkan tentang sesuatu, maka kembalikan hukumnya kepada Allah. Kembalikan hukumnya kepada Al-Quran. Demikian di dalam Asy-Syura itu yang dimaksudkan demikian. Adapun perintah yang terkandung dalam seruan ini ialah perintah pertama adalah taati Allah dan taati Rasulnya, dan taati ulil amri di antara kamu. Kemudian lebih lanjut, bagaimana kita untuk mengikuti Al-Quran dan tidak melanggar aturan-aturannya. Demikian pula dengan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, muamalah, hukum, dan setiap pintu-pintu agama lainnya. Mengikuti Rasul dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pula terkait dengan ini, barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia telah mentaati Allah. An-Nisa ayat 80. Jadi ketika kita mentaati apa yang diperintahkan Rasul kepada kita, maka berarti kita telah mentaati perintah Allah. Ada sebuah kisah disebutkan dalam sebuah Sahih Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka Nabi bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Lelaki itu menentang dengan sombong sambil berkata, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyanggah, tidak kamu bisa. Tidak ada sesuatu pun yang mencegahnya untuk bisa memakan dengan tangan kanan, kecuali kesombongannya. Lalu apa yang terjadi terhadap tangannya itu? Ternyata tangannya itu menjadi lumpuh. Dan setelah itu ia tidak dapat mengangkatnya. Itulah hasil daripada penentangan ketaatan kepada Rasulnya. Begitu pula kita melihat ketika terjadi dalam peperangan Uhud, ketika kaum muslimin telah memenangkan pertempuran yang dahsyat itu, tetapi Rasulullah ketika itu memerintahkan para pasukan pemanah
untuk penjaga tetap berada di atas bukit Uhud itu, berjaga-jaga agar tidak musuh-musuh itu mudah untuk menyerang balik kepada kaum muslimin. Ketika itu peperangan telah dimenangkan oleh umat Islam. Orang-orang kafir Quraisy itu telah tunggang langgang, sudah lari dia. Tetapi pasukan pemanah yang berada di bukit Uhud itu, mereka melihat dan dia akhirnya meninggalkan benteng Uhud itu, dan dia turun bersama-sama ke tempat para pasukan Islam yang berada di bawahnya. Dengan demikian, pasukan kafir Quraisy itu kembali dia ke atas bukit Uhud itu. Lalu dari atas itu dia menyerang balik kaum muslimin yang sedang melihat, mengumpulkan, berebut dengan ghanimah itu. Dan benteng yang dijaga oleh pasukan pemanah itu ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka dengan sebab itulah akhirnya terjadilah Khalid bin Walid yang ketika itu dia masih dalam keadaan musyrik, bersama-sama kelompok musyrikin pun dia kembali menaiki bukit yang tadinya ditempati oleh pasukan pemanah muslim itu. Kemudian kaum musyrikin itu menyerang kaum muslimin, maka terjadilah kekalahan dalam peperangan Uhud itu. Bahkan Rasulullah sendiri terjebak di dalam lubang yang wajahnya terluka, gigi gerhamnya pecah, 2 potong kayu masuk ke dalam 2 pipinya, dan sehingga Allah pun Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh. Demikianlah ketika perintah Rasul tidak diikuti, maka akan berdampak yang akan merugikan yang tadinya kemenangan berada di pihak kaum muslimin dalam perang Uhud itu. Tetapi para pasukan memanah tidak taat dia, justru dia lari, dia ikut ke lokasi yang berada di bawahnya. Lalu yang bukit Uhud ditinggalkan, maka pasukan musuh kembali dia, dan dia dari atas itu dia menyerbu kaum muslimin. Lebih lanjut, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan mentaati merupakan kewajiban seorang muslim dalam hal yang disuka dan dibenci, selama tidak diperintah dalam kemaksiatan. Jika diperintah kepada kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan mentaati. Demikian ajaran daripada Rasul kita. Mendengar dan mentaati itu merupakan kewajiban. Tetapi ketika perintahnya bukan untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka untuk mentaati itu pun kita tidak dibolehkan. Renungkanlah peringatan Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan lainnya dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, akan terdapat pemimpin-pemimpin setelahku, kata Rasul. Barang siapa yang mendekatinya, membenarkan kedustaannya, membantu kezalimannya, maka ia bukanlah golonganku, dan aku bukan termasuk golongannya, serta ia tidak termasuk ke dalam surganya Allah. Barang siapa yang tidak mendekatinya, tidak membantunya dalam kezalimannya, dan tidak membenarkan dustanya, maka ia termasuk golonganku, kata Rasul. Aku termasuk golongannya, dan ia akan masuk ke dalam surga. Demikianlah kepada para pemimpin, ketika dia mengajak rakyatnya, mengajak orang yang dipimpinnya kepada jalan kebenaran, kejujuran,
tidak kepada kedustaan, tidak kepada kezaliman, maka rakyatnya, orang yang dipimpinnya, diperintahkan Rasul untuk mentaatinya. Tetapi ketika dia memerintahkan kepada kezaliman, kepada keingkaran, kebohongan, apapun bentuknya yang melawan daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak boleh diikuti. Ketika itu diikuti, maka Allah dan Rasulnya tidak akan menempatkan pada tempat yang benar. Maka surga disediakan oleh Allah dan Rasul kepada para pemimpin yang mengajak kepada kebenaran, pemimpin yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Rakyat yang dipimpinnya akan mengikutinya, dan Allah dan Rasulnya akan membalasi dengan surganya Allah. Demikianlah sekelumit yang dapat kita bahas dari An-Nisa ayat 58 ini, tentang bagaimana siapa yang harus kita ikuti. Kita ikuti Allah dan Rasulnya, itu adalah merupakan ikutan ketaatan kita yang mutlak kepada Allah dan Rasul. Tetapi ketika kita mengikuti para pemimpin kita, mulai dari level yang bawah sampai level yang tinggi, kita diperintahkan Allah untuk mengikuti pemimpin selama pemimpin itu taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah, taat dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada kewajiban kita taat kepada makhluk yang mengajak kepada keingkaran kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian bahasan singkat pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.